Hidup kita itu kan serba tidak pasti, serba banyak kekurangan. Makanya kita sering mencari sandaran kemana-mana. Kita merasa bisa bersandar pada harta, kita merasa bisa bersandar pada jabatan, kita merasa bahkan bisa bersandar pada pikiran kita. Itu yang kadang-kadang membuat kita mempertuhankan ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Baik, bismillah, kita mulai. Malam hari ini agak unik. Biasanya tokoh-tokoh. Malam hari ini Ikhwanus Sofa. Ikhwanus Sofa ini bukan seorang tokoh, tapi sekelompok tokoh. Ini menarik nama Ikhwanus Sofa ini. Sejak dulu misterius, karena memang isinya sekelompok filosof, sekelompok tokoh yang menyembunyikan diri dengan berbagai alasan. Nah, kita awali dari sini sekarang, mulai filsafatan, biar nanti bisa lebih banyak penjelasannya. Saya awali dari pandangannya Ikhwanus Sofa dalam Rosail tentang filsafat. Filosof itu levelnya 3. Pertama, orang yang levelnya hanya cinta ilmu. Yang kedua, orang yang paham hakikat. Yang ketiga, orang yang sudah menjalankan ilmunya, berkata dan berbuat dengan dasar ilmu. Nah, saya tidak tahu kalian ada di mana. Cinta ilmu itu berarti kalian senang sekali belajar, nambah wawasan. Ngaji filsafat ini misalnya, belajar filsafat barat, filosof timur, filosof Indonesia, Jawa, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi indikasi kita cinta dengan ilmu. Lumayan, meskipun paling rendah sebenarnya levelnya, tapi alhamdulillah masuk hitungan filosof, level paling dasar. Naik satu level lebih tinggi, orang yang paham hakikat, tidak hanya menghafalkan ilmu, mengoleksi ilmu, tapi menetapkan worldview, cara pandang yang asasi yang menurut kita cocok untuk hidup. Nah, ini level 2. Pak, saya dari banyak referensi kefilsafatan menjelajah kemana-mana. Menurut saya, hidup itu seperti ini hakikatnya. Nah, itu orang paham hakikat. Setelah saya baca kemana-mana, intinya hidup itu mungkin ini, Pak. Nah, itu orang paham hakikat. Yo, ini agak berat. Semoga ada yang nyampe sini. Meskipun dengan jalan roto ngawur-ngawur sidik pokoknya iso. Jadi paham hakikat itu ngerti bener, oh ternyata ini toh hidup itu. Intinya ini toh. Pasti bukan orang yang masih terpesona dengan dunia. Pasti bukan orang yang masih terlena dengan kenikmatan-kenikmatan sesaat.
Kalau parameternya masih itu, ya masih belum nyampe ke paham hakikat. Orang yang memang paham itu otomatis hidupnya jadi terarah baik, karena paham itu membuahkan kesadaran. Tidak sekedar tahu. Pak, saya tahu kok Pak, kalau ini utama, itu utama, tapi sementara saya masih belum bisa menjalankan. Yo, kamu belum bisa disebut paham beneran. Kalau kamu paham beneran bahwa itu utama, kamu akan merasa sangat sayang untuk meninggalkannya. Kalau kamu paham beneran bahwa itu bagus, kamu akan eman untuk tidak mengambilnya. Kalau masih tega kamu tinggal, kalau masih tega kamu buang, sebenarnya kamu belum paham nilainya. Kayak ada emas atau ada uang banyak itu loh. Kan kamu paham nilainya, maka kamu kan gak tega kalau dibuang. Buang uang, buang emas kan gak tega, karena kamu tahu nilainya. Sama dengan orang yang paham hakikat ini. Begitu dia paham, ya pasti kalau di Rosail itu ya tidak akan tergoda lagi dengan dunia, karena dia tahu yang lebih hakiki. Itu yang dirasakan oleh para sufi yang nyampe makom tertinggi. Apakah itu ma'rifat, apakah itu itikad, dan lain sebagainya. Itu level 2-nya filosof. Level 3-nya implementasi. Setelah itu maka ekspresi dirinya sesuai dengan ideal di kepalanya, dengan kesadarannya. Otomatis hidupnya jadi baik, kata-katanya baik, tingkah lakunya baik. Jadi belajar filsafat versinya Rosail, versinya Ikhwanus Sofa ini nanti arahnya sama seperti tasawuf. Karena bagi mereka ya ke situ nanti ujungnya. Nah, itu levelingnya filosof. Kemudian belajar filsafat itu ranahnya 4. Yang pertama matematika, yang kedua logika, yang ketiga fisika, yang keempat ilmu ketuhanan. Jangan lupa matematika ini dasar. Kalau kalian membaca hierarki ilmunya, levelnya ilmu menurut Al-Farabi, dasarnya semua ilmu yang paling awal matematika. Kalian membaca hierarki ilmunya Auguste Comte, dulu pernah kita bahas juga, pelopornya sains yang positivistik. Dasarnya semua ilmu juga matematika. Ternyata Ikhwanus Sofa juga menganggap matematika. Nah, silahkan ya. Semoga di sini tidak ada yang trauma dengan matematika. Karena ini basicnya. Apa sih yang tidak bisa dikenai hukum matematika? Dulu kita pernah belajar Pythagoras dengan filsafat angkanya. Segala hal itu bisa dikenai prinsip matematika. Gelas jumlahnya 2, laptopnya 1, ini matematika. Ini lebih besar, ini lebih kecil, matematika. Kalian berpikir logis itu ya basisnya matematika awalnya. Setelah matematika baru logika. Kalau ini tata nalar. Setelah itu baru fisika, memahami alam semesta secara fisik. Setelah itu baru metafisika, yang dibalik fisik, yang di situ disebut ilmu ketuhanan. Disitulah kamu nanti kalau sudah menguasai 4 bidang itu akan memahami hakikat hidup. Nah, sekarang mulai pesimis ya, wah mulai matematika sudah berat Pak. Gimana caranya bisa naik ke logika, naik ke fisika, apalagi ke ilmu ketuhanan. Tapi kata Ikhwanus Sofa ya levelingnya seperti itu, ranahnya 4 itu. Kalau tidak ngerti matematika ya berat sekali hidup kita. Karena segala hal itu basisnya matematika. Bahkan nanti filsafat angka itu
Ikhwanus Sofa ini disambungkan dengan filsafat ketuhanan. Itu menarik. Nah, ya ini tidak saya jelaskan satu-satu, tapi khusus untuk ilmu ketuhanan, kata Ikhwanus Sofa, ada beberapa bagian ilmunya. Yang pertama tentang mengenali Tuhan, memahami Tuhan. Yang kedua tentang kerohanian. Yang ketiga, kerohanian berarti berhubungan dengan roh, termasuk bahasan tentang malaikat-malaikat. Yang ketiga tentang kejiwaan, batin, mental, emosi. Itu yang ketiga. Terus semakin keluar membahas ilmu politik. Nah, ada politik kenabian, politik pemerintahan, ada politik umum. Politik umum itu tata masyarakat. Ada politik khusus, politik rumah tangga. Rumah tangga ada politiknya, Pak? Ya ada. Unit masyarakat paling kecil itu kan rumah tangga. Sementara politik itu ya tata masyarakat. Jadi makanya ada politik khusus. Politik khusus itu ya harus belajar gimana hidup bersama berumah tangga yang bagus. Bukan mempolitiki istrinya atau mempolitiki suaminya, tapi ini membangun rumah tangga yang tertib, teratur. Dan politik pribadi, ada Pak, politik pribadi ada. Yaitu apa? Akhlak. Akhlak itu politik pribadi. Nah, waktunya tidak nyampe kalau saya jelaskan satu-satu, nanti kamu cari sendiri. Politik khusus, politik pribadi, politik umum, politik pemerintahan, politik kenabian. Terakhir, ilmu ketuhanan itu membahas keakhiratan, hidup sesudah mati. Baik, ya ini pengenalan saja. Itulah ranah kajian filsafat versi Ikhwanus Sofa. Oke, saya lanjutkan. Nah, mereka juga membahas hubungan filsafat dan agama. Apa sih beda dan samanya keduanya? Kata Ikhwanus Sofa, kebijaksanaan yang dikejar oleh filsafat, hidup bijaksana atau hidup filosofis itu hakikatnya adalah hidup berketuhanan. Kalau bahasa Inggrisnya God-like. God-like itu ya makna letterleknya berperilaku seperti Tuhan. Kalau bahasa tasawufnya takhollak bi akhlakillah. Jadi filsafat kan tujuannya sofia, kebijaksanaan. Ayo hidup bijaksana. Hidup bijaksana itu hidup dengan nilai-nilai ketuhanan. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin istilahnya kan ketuhanan. Sila pertama Pancasila itu ketuhanan. Kenapa sih kok bukan Tuhan yang Maha Esa? Kenapa kok ketuhanan? Karena ketuhanan itu kalau bahasa Inggrisnya godlike. Ketuhanan itu berarti lebih dekat ke keberagamaan. Tidak sekedar saya percaya ada Tuhan yang Maha Esa, tapi hidupku adalah hidup seorang yang percaya. Itu namanya berketuhanan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu kan, ketuhanan kan kata sifat, berhubungan dengan karakter. Berarti berketuhanan itu karakter kita itu seperti karakternya orang yang punya Tuhan. Misalnya kalau ada orang kok putus asa, terus kita kritik dia, kamu kok putus asa sih, katanya punya Tuhan. Kamu kan berketuhanan, kok bisa putus asa gimana? Kayak tidak punya Tuhan saja. Nah itu istilah ketuhanan, yang bahasa Inggrisnya God-like. Nah tujuannya filsafat ke situ, kata Ikhwanus Sofa. Pada puncaknya filsafat akan membawa kita pada perilaku ketuhanan, pada agama. Bandingkan dengan kata-katanya dulu kita pernah mengkaji Francis Bacon, bapaknya Said modern. Francis Bacon bilang filsafat itu kalau sedikit setengah-setengah
sering menjauhkan orang dari agama. Tapi semakin banyak filsafat, semakin mendekatkan orang dengan agama. Nah, terserah kalian setuju apa enggak dengan kata-katanya Francis Bacon ini. Bener enggak sih kalau belajar filsafat sedikit-sedikit malah jauh dari agama? Kalau banyak malah dekat dengan agama. Nah, saya jauh dekat tetap jauh Pak dari agama, enggak pernah mikir. Yang kamu enggak serius kok belajarnya. Jadi ya monggo saja kamu cek sendiri. Mungkin kayak orang yang baru belajar silat itu ya, biasanya yang sudah grandmaster yang ilmunya paling tinggi juga lebih tawadu. Yang ngamuan tersinggungan kan yang kecil-kecil yang baru belajar itu. Sama kayak kalian kan begitu baru belajar filsafat, kayaknya nek ngomong di filsafat-filsafatkan. Wah. Ayo. Baru ikut ngaji filsafat berapa kali presentasinya eksistensi, esensi. Oke, iya, ya wis kaya ngono itu. Nah, jadi filsafat itu ujungnya adalah godlike behavior, perilaku-perilaku yang orang yang berketuhanan, mirip Tuhan, takholak bi ahlakillah. Jadi sejalan saja filsafat itu dengan agama. Ya kalau agama menuju ke sana dengan pedoman wahyu, kalau filsafat dengan mendayagunakan akal budinya manusia. Karena sejalan saja, ya tentu saja kalau dua jalur ini kita pakai bareng, kita tambah mantep. Kita tambah yakin dengan kebenaran agama kita. Jadi persamaan pertama itu. Persamaan kedua, dua-duanya mengajak kita untuk bahagia dengan cara jadi orang baik. Agama kan menyuruh kita jadi orang baik. Filsafat juga begitu, menyuruh kita jadi orang baik. Demi apa? Bahagia. Tidak ada orang yang tidak ingin bahagia. Semua orang ingin bahagia. Ya kalau orang beragama bahagianya bahkan bahagia dunia, bahagia akhirat. Di titik ini sama kata Ikhwanus Sofa antara filsafat dan agama. Bedanya apa? Bedanya hanya pada tataran, kalau istilahnya Ikhwanus Sofa, tataran subsidiarnya, tataran implementatif sekundernya. Gaya bahasa yang dipakai berbeda, rute yang ditempuh berbeda. Jadi di sisi ininya beda. Mungkin kalau agama dengan kepatuhan, dengan ibadah, dengan kepasrahan total, sementara kalau filsafat lewat jalur yang berbeda dengan mengkritisi, menempatkan pemahaman dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya akan ketemu di muara yang sama, yaitu kebahagiaan hidup dunia akhirat dan godlike behavior tadi, perilaku yang mirip Tuhan. Semoga tidak ada yang salah paham kata mirip Tuhan. Mirip Tuhan itu gini loh, Tuhan itu penyayang, kita juga penyayang. Tuhan itu pemaaf, kita pemaaf. Tuhan itu hakim, bijaksana, kita juga bijaksana. Itu yang disebut takholak bi akhlakillah kalau dalam tasawuf. Nah, belajar filsafat juga bisa sampai ke sana kalau mendalam dan serius. Baik, kita lanjutkan. Nah, di Rosail juga dijelaskan ada beberapa kontribusi filsafat yang utama pada agama. Tadi kan disebut tidak bertentangan. Lah terus apa yang diberikan oleh filsafat pada agama? Kata Ikhwanus Sofa, kontribusi paling utama yang diberikan oleh filsafat pada agama adalah pemahaman mendalam yang tidak berhenti hanya pada pengertian-pengertian lahiriah. Jadi agama itu kan pegangannya wahyu, pedomannya wahyu.
Nah, filsafat membantu memahami wahyu lebih dalam. Tidak sekedar bunyinya wahyu. Karena di balik wahyu ada makna-makna. Itu yang kata Iwanus Sofa, kontribusinya filsafat pada agama. Filsafat mengajarkan manusia tidak berhenti hanya pada makna lahiriah. Kalau hanya berhenti pada makna lahiriah kok rasanya kurang dalam, rasanya dangkal. Kalau berhenti pada makna lahiriah kan kalian sibuk menafsirkan, kok laki-laki boleh kawin 4 ya, kok perempuan tidak boleh. Kalian sibuk menafsirkan yang gitu-gitu. Ayat perangilah mereka dan ayat-ayat gitu yang menyibukkanmu. Padahal di balik setiap ayat ada makna yang lebih dalam. Itulah kenapa nanti Ikhwanus Sofa ini sering disebut kelompok batiniah, kebatinan. Nah, kemarin dulu kita pernah belajar di Jawa ada istilah kebatinan. Nah, ini kebatinan versi Timur Tengah. Alirannya Ikhwanus Sofa. Kata mereka, kekufuran, kekeliruan, kebodohan, kebutaan itu tidak bisa jernih melihat kebenaran adalah mencukupkan diri dengan tafsiran-tafsiran zahiriyah yang hanya fokus pada kesenangan ragawi dan imbalan kasat mata. Kenikmatan-kenikmatan fisik yang dikejar, ingin kaya, ingin sukses, ingin nyaman. Imbalannya juga seputar itu. Ayo kalian berdoa selama ini minta apa? Saya tidak pernah berdoa, Pak. Kalau ada masalah saja berdoa. Jangan-jangan ada yang begitu. Atau saya rajin berdoa, Pak. Saya sholat duha segala, Pak. Tujuannya biar rezekinya lancar, Pak. Oh iya, alhamdulillah masih mau berdoa. Tapi masih ada pamrih kasat mata. Jangan-jangan kalau sudah berbulan-bulan berdoa terus, saya rajin tahajud loh, Pak. Saya rajin sholat duha. Kok enggak kaya-kaya ya, Pak? Ya sembuh meneh. Pamrihmu pamrih yang kasat mata sih. Nah, itu yang dikritik oleh Ikhwanus Sofa. Mbok ya lebih dalam memahaminya. Jangan sekedar melihat dari luarnya saja. Makanya mereka ini nanti memposisikan agama. Yang pertama agama itu fitrah, yang kedua agama itu din, yang ketiga agama itu penyuci jiwa. Fitrah itu naluri bawaan sejak lahir. Dorongan dari dalam jiwa itu fitrah. Makanya saya lupa dulu di sesi apa, ada pandangan bahwa tidak mungkin manusia itu tidak beragama. Kalau ada yang tidak beragama, kemungkinan dia menyandarkan naluri keberagamaannya pada yang lain, yang tidak dianggap agama secara formal oleh manusia. Kalian menyembah Allah, seorang muslim, nanti ada yang menyembah Tuhan yang lain. Dan yang tidak beragama mungkin punya sembahan yang lain dalam tanda petik. Mungkin hartanya, mungkin jabatannya, bahkan bisa jadi menyembah pikirannya sendiri. Nah, kenapa? Karena agama itu dorongan, sifatnya fitrah. Karena manusia itu punya ciri banyak kurangnya. Jadi itu yang membuat dia akan selalu mencari sandaran. Hidup kita itu kan serba tidak pasti, serba banyak kekurangan. Makanya kita sering mencari sandaran kemana-mana. Kita merasa bisa bersandar pada harta, kita merasa bisa bersandar pada jabatan, kita merasa bahkan bisa bersandar pada pikiran kita. Itu yang kadang-kadang membuat kita mempertuhankan ini semua. Nah, maka kalau di Ikhwanus Sofa agama itu fitrah, juga din. Din itu mungkin semacam jalan, pola hidup ideal. Itu ditawarkan oleh agama. Agama kan memberi kita paket lengkap. Cara hidup vertikal, cara hidup horizontal.
berhubungan dengan yang ilahi, juga berhubungan dengan manusia yang lain. Dijelaskan rumus-rumusnya, polanya. Itu yang disebut din atau jalan. Dan jangan lupa juga ada fungsi utama agama, yaitu menyucikan jiwa. Dengan mengikuti agama, jiwa kita akan bersih. Loh, ini banyak dijelaskan ketika sesi-sesi tasawuf. Nah, 3 hal ini akan tambah kuat kalau didukung oleh filsafat. Kata Ikhwanus Shafa, fitrah kita akan terwadahi oleh akal budi kita dengan kita masuk ke ranah filsafat. Maka tadi membaca kitab suci saja, kalau hanya kita lihat zahiriyahnya, mungkin tidak akan ketemu ini agama yang fitrah, agama yang din, agama yang menyucikan jiwa. Untuk ketemu makna-makna dalamnya, kita harus punya kemampuan refleksi, kontemplasi lebih dalam. Yang itu adanya dari dunia filsafat, kata Ikhwanus Shafa. Makanya mereka ini kalau memahami kitab suci dengan model pembacaan batin, tafsirnya mereka itu, kalau ilmu tafsir mungkin disebut tafsir isyari. Tafsir isyari itu ya berdasarkan isyarat-isyarat ilahiyah, sifatnya batin. Kalau yang teman-teman tafsir mungkin ngerti yang dimaksud tafsir isyari. Para sufi itu kalau nafsir hasilnya tafsir isyari. Isyari itu semacam isyarat. Isyarat kalau bahasa Indonesia ini simbol. Ayat itu simbol. Simbol itu kan sesuatu yang dibaliknya ada makna. Jangan dilihat simbolnya, masuklah ke maknanya. Itulah yang dimaksud. Nah, contohnya banyak. Kalau nanti teman-teman membaca kitabnya Ikhwanus Shafa, penciptaan Nabi Adam, setan, kebangkitan, kiamat, surga, neraka, itu harus dipahami lebih dalam. Al-Quran menggunakan alegori-alegori. Kalau dipahami letterlek nanti jadinya kita ketemunya mana-mana yang dangkal. Seperti kayak surga neraka dipahami versi komik, misalkan dulu ada komik surga neraka itu. Akhirnya membayangkan, wah di neraka itu ada semua alat-alat pertukangan. Iya kan? Palu, gergaji, linggis, apalagi rantai, lengkap. Setrika juga ada di sana, saya di komik itu. Besok ada orang yang disetrika gitu. Ya, itu kan bahasa-bahasa simbolis, tapi kita maknai harafiah. Jangan-jangan ada yang membayangkan surga itu kayak hotel bintang 5 itu, jadi yang kelas VVIP paling atas, nanti minta apa saja diberi, minta apa saja. Mungkin ada yang membayangkan seperti itu. Ya karena Al-Quran turunnya di Arab, mungkin ada yang kamu tidak nyampe, misalnya kolam susu sama kolam madu itu, kamu membayangkan buat apa ya Pak kolam susu, kolam madu itu. Saya kalau minum susu tidak suka, agak muntah ya Pak, dikasih sak kolam itu terus buat apa aja. Iya kan, membacanya letterlek. Itu kan bahasa-bahasa alegoris. Dulu saya cerita pernah baca kitab Daqaiqul Akhbar itu, bahwa besok di surga itu bidadari-bidadari itu kulitnya mulus, saking mulusnya sampai tulangnya kelihatan. Bayangkan, apa kamu tidak ngeri terus? Kelihatan sak tulang-tulangnya itu. Baik. Itu yang kalau versinya Ikhwanus Shafa itu semua bahasa alegoris. Jangan dimaknai letterlek, nanti malah bingung kita. Itulah yang membuat mereka masuk ke makna esoteris atau makna batin. Dan memang harus ahlinya. Kata Ikhwanus Shafa, kalau orang awam biasa akan kesulitan memahami makna-makna ini.
Ya salah satu contoh mereka misalnya memaknai Allah menurunkan hujan dari langit, itu pun dimaknai simbolik oleh kelompok Ikhwanus Shafaa ini. Kita kan ya biasa kan hujan dari langit, tapi mereka memaknainya hujan dari langit itu Al-Quran. Dia sumber kehidupan, dia menyegarkan, dia menjadi kunci hidup kita. Maka yang dimaksud air yang tumpah dari langit itu Al-Quran. Nah, kayak gini-gini namanya makna batin. Baik, saya beri satu contoh bagaimana Ikhwanus Shafaa memaknai spiritualitas manusia dari banyak tafsir. Nanti kalau ada yang tertarik boleh dicek. Cuma tidak saya tulis ayatnya, saya bunyi ayatnya. Ini tentang rute spiritualnya manusia. Jadi kata Ikhwanus Shafaa, perjalanan spiritual manusia itu melalui 4 tahap. Dimulai dari saat dia balik dan puncaknya umur 50 tahun ke atas. Nah, usia 15 sampai sekitar usia 25, ini kata mereka itu fase al-abror war-ruhama. Abror itu orang-orang baik, ruhama itu orang-orang penuh kasih sayang. Nah, usia kalian mungkin di ini, di nomor 1 ini. Kecuali ada yang lebih tua. 15 sampai 25 ya ini. Kalau saya sudah ke bawah usianya. Cirinya perjalanan spiritual di usia ini, orang yang menempuh perjalanan spiritual di awal ini adalah pikirannya jernih, batinnya bersih, sehingga mudah menangkap makna-makna dalam. Itu ciri pertama. Kalau kalian yang di usia ini merasakan itu, pikiranmu bersih, batinmu jernih, jadi ketika membaca, memahami sesuatu cepat, menangkap maknanya cepat, kalian ada di rute spiritual yang pertama. Nah, kelompok Abror Warruhama ini menafsirkan ayat surat An-Nur ayat 59. Manusia yang sudah mulai balik, mulai bisa berpikir. Pak, saya sudah hampir 25 tapi batinnya belum bersih, pikirannya belum jernih. Ya berarti rutemu tidak di situ. Kalau ingin masuk rute spiritual, segera masuk ke sini. Ya berarti ikhtiar-ikhtiar tazkiyatun nafas, pembersihan diri, pembersihan jiwa diperlukan. Nah, naik satu level, rute spiritual kedua adalah ar-ru'asa wal malik. Para pemimpin. Ini pemimpin apa saja? Setiap orang kan pemimpin. Sesuai levelnya. Minimal kamu mimpin dirimu sendiri. Ini usia 30 tahun ke atas. Cirinya usia ini kalau masih di rute spiritual biasanya pemurah, penyayang, siap berkorban dalam persaudaraan. Kemampuan berpikirnya sudah dalam, levelnya hikmah. Jadi, kalau yang pertama tadi kualitas individunya kuat karena jernih batin dan pikirannya, kalau sekarang relasi sosialnya luar biasa, bisa menangkap hikmah dari mana-mana. Penyayang, kemudian mungkin penyabar, mungkin pemurah, itu pokoknya hubungan sosialnya bagus. Itu rute spiritual kedua, 30 tahun ke atas. Mungkin ada di sini yang masuk usia ini ya. Kalau di usia ini kalian, Pak, saya di usia ini kok masih belum pemurah, Pak, Wong masih belum punya apa-apa. Persaudaraan juga belum jalan, nyari jodoh nggak ketemu-ketemu juga, Pak, misalnya. Ya, Pak, kalau di luar rute spiritual berarti ya. Kalau ingin masuk, segera kembali. Ini dasarnya surat Al-Qasas, ayat 14. Nah, ada fase spiritual ketiga, kata Ikhwanus Shafaa adalah fase al-muluk was sultan. 40 ke atas. Nah, ini termasuk saya berarti. 40 ke atas ini matang sudah. Segala dalam hidupnya sudah tertata, tertib. Nah, mereka punya sultan sekarang, punya kekuasaan.
mampu memerintah dan melarang, mampu mencegah perselisihan, mampu menetralisir pertentangan dengan cara lemah lembut, dengan cara penuh kasih sayang. Jadi ini lebih powerful daripada yang kedua. Yang kedua tadi kan sekedar baik dengan sesama. Kalau yang ketiga ini bisa mewujudkan ideal-ideal, bisa menghalangi kerusakan. Ini jalan spiritual ketiga. Kata Ikhwanus Sofa, ini dasarnya surat Al-Ahqaf ayat 15. Nanti kalian cek satu-satu ayat ini. Puncaknya ini menarik. Justru puncaknya para filosof. Ini usia 50 tahun ke atas. Kita semua berarti belum ada yang di situ. Saya tidak tahu, mungkin ada bapak ibu yang sepuh yang malam hari ini hadir. Tapi ini saya saja belum bisa disebut filosof. Karena usianya 50 tahun ke atas. Jadi matang ilmu, matang secara sosial, matang secara politik, dan juga mencapai puncak dalam bidang pemikiran. Mereka ini punya kualitas kemalaikatan ketuhanan. Cirinya apa? Hidupnya pasrah dan ridho, total menerima apapun keputusannya Allah. Di level inilah sudah mulai memahami hakikat, sehingga bisa mengambil jarak dari dunia materi. Ciri utamanya mereka ini sangat dekat dengan Allah. Itu level puncaknya rute spiritual. Ayat yang ditafsirkan apa? Al-Fajr 27-28. Kalau ini saya hafal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, sing gampang-gampang hafal. Saatnya kita kembali rodiyata mardiyah. Kita ridho pada apapun ketetapannya Allah, dan Allah ridho pada kita. Ya ini boleh setuju, boleh tidak. Tapi kan ini cara mereka nafsir seperti ini. Ini yang disebut perjalanan spiritual manusia, tipe-tipe spiritual manusia. Pak, saya kalau usia sih sudah waktunya muluk wasulton, tapi ternyata saya masih seperti ABG Pak 1525 itu, masih berjuang di situ. Ya enggak apa-apa. Mungkin aspek usianya bisa kamu tutupi sementara. Yang penting kamu setahap demi setahap menuju puncak. Baik, bismillah, kita lanjutkan belajar lagi. Nah, kalau ini mudah, di banyak filosof dijelaskan juga tentang jiwa dan kekuatannya. Jiwa kita punya 3 daya atau 3 kekuatan, yaitu kekuatan nutritif dari jiwa vegetatif, yang kedua kekuatan sensitif dari jiwa binatang, yang ketiga kekuatan rasional dari jiwa manusia. Jadi jiwa kita itu ada nutritifnya, ada sensitifnya, ada rasionalnya. Daya tumbuh, daya reproduksi itu nutritif. Kemudian emosi, persepsi, keinginan, hasrat, ambisi itu jiwa binatang. Kemudian akal dan hati itu jiwa rasional. Jiwa vegetatif dimiliki semua makhluk hidup. Jiwa binatang dimiliki hanya oleh manusia dan binatang. Jiwa manusia yang rasional tadi hanya dimiliki oleh manusia saja. Nah, jiwamu ada 3 daya itu. Saya tidak tahu yang dominan yang mana. Kalau yang dominan, yang manusia rasional, ya hidupmu sangat rasional. Penuh perasaan karena hatimu hidup, akalmu hidup. Hidupmu cerah. Kalau jiwa binatang yang menonjol, ya hidupmu penuh ambisi, penuh keinginan, penuh hasrat, emosional, ingin menang, ingin unggul. Jiwa binatang. Kalau yang unggul jiwa vegetatif, ingin enak-enak saja,
makan, minum, kawin, rebahan, santai-santai. Itu jiwa vegetatif. Kemarin kan ada istilah generasi rebahan ya. Tiap hari rebahan, terus sekali nyekrol TikTok bisa 2-3 jam. Kemungkinan yang menonjol jiwa vegetatifnya. Sing penting muangan terus tumbuh. Nanti pada saatnya kawin, bereproduksi. Pikirannya ngono dok. Pak, saya besok kerja apa ya Pak? Ya urusan kenapa kok sudah mikir kerja? Lo kan besok makan apa, besok kaya apa enggak? Itu vegetatif yang dipikir. Pak, saya kok belum dapat jodoh, kawin sama siapa ya Pak saya besok gitu ya. Jadi pikiranmu itu terus. Kemungkinan yang kuat jiwa vegetatifnya. Atau yang kamu pikir ambisimu. Pak, saya harus lulus ranking 1, saya harus kumlot, saya harus macam-macam. Itu jiwa binatangnya kuat. Jangan sampai saya kalah dengan teman-teman yang lain Pak. Jangan, itu jiwa binatangnya kuat. Sebentar lagi ada kampanye ini, kompetisi menang-menangan. Nah itu yang menonjol jiwa binatangnya. Kamu tetap rebahan saja ya, nggak usah ikut-ikutan. Nggak apa-apa, wis biar yang gegeran-gegeran, kamu santai saja. Vegetatif. Baik, yang utama tetap manusianya, yang rasional, hati dan pikirannya dihidupkan. Hati itu pusatnya rasa, pusatnya kecerdasan, rumahnya kehidupan. Akal itu tempat berkembangnya persepsi, emosi, dan konsepsi. Ini yang full manusia. Inilah jiwa dan kekuatannya. Maka perhatikan isi dirimu. Jadi anggap saja kita ini 3 dimensi. Ada vegetatifnya, ada binatangnya, ada manusianya. Ya semuanya harus dikelola dengan seimbang sebenarnya. Ya kehilangan jiwa vegetatif, ya kamu tidak semangat hidup. Kehilangan jiwa binatang, kamu ya tidak berambisi, tidak punya keinginan, tidak punya cita-cita ya. Orang lihatnya mesti tidak senang. Kamunya sendiri juga tidak nyaman. Terlalu kuat di manusia. Saya pengen tirakat saja Pak, ibadah saja Pak, belajar saja Pak, tidak mikir makan, minum, tidak mikir. Yo, hidupmu tidak imbang nanti. Penuhi saja semua secara seimbang. Kalau bahasanya Imam Ghazali, seimbangnya jiwa vegetatif itu namanya iffah. Iffah itu kamu sadar harga dirimu. Yo, kamu cari makan sebanyak-banyaknya, ingin kawin, ingin menikah segera dan lain sebagainya, yo, tapi jangan segitunya. Kalau berlebihan, kehormatanmu di depan orang lain jadi turun. Maka batasnya, tengah-tengahnya itu iffah. Yang lain mikir ilmu, kamu mikir makan saja. Iki ngomong terus mangane kapan yo, misalnya kamu gitu. Itu kan harga dirimu turun. Jadi Mbok yo meskipun lapar itu Mbok yo di ngomongnya agak disindir-sindir apalah gitu, nggak usah langsung ngomong minta makan lah. Itu urusan iffah. Terlalu berlebihan di sini, iffahnya turun. Fokusnya uang saja, harta saja, atau kawin saja, itu kan menurunkan muru'ah, menurunkan iffah. Kalau seimbang dalam jiwa binatang, kata Imam Ghazali, seimbangnya namanya saja'ah. Seimbang dalam hal jiwa rasional namanya hikmah. Wah, tiga-tiganya harus imbang. Saja'ah itu ya berani hidup, berani bercita-cita, berani matok keinginan, meskipun tidak berlebihan. Kalau kekurangan namanya pengecut. Nah, jiwa manusia juga begitu. Hikmah itu ya kita harus pintar berilmu, tapi secukupnya juga. Kekurangan ilmu namanya bodoh, balada. Kelebihan ilmu namanya ngawur, takhawur, ngarang, kakean ilmu. Kan kita kalau ada orang ngomong ngelantur kan kakean ilmu, ngomongnya tidak karu-karuan. Berlebihan jelek, yang pas saja namanya hikmah.
Jadi ini kayak kita ngomong, ayo dimomong 3 daya ini secara pas. Cara ngomongnya gimana? Kita perlu ilmu. Ada ilmu yang kita upayakan sendiri namanya filsafat. Ada ilmu yang diberikan langsung, dituntunkan langsung oleh Tuhan, namanya agama. Jadi itu 2 jalan yang sama-sama dalam rangka ngopeni hidup kita.